لا نهاية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bapak Ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Masjid Mubarak, Masjid Al-Hikmah. Hari ini jadwal kula teng Masjid Mubarak. Timur Kedinila Al-Hikmah kula pamit. Teng mriku pun kathah. Tak utamakan ini. Jadi tasika dengan Masjid Mubarak. Masjid Al-Hikmah, masjid yang penuh hikmah insyaallah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya, senantiasa melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian. Di antaranya pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman Islam dan nikmat sehat dan sempat, hingga bisa bertemu di tempat yang mulia di rumahnya Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah yang sangat besar dan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kedua, mari kita panjatkan pula untuk keharibaan besar kita, sholawat bermutiara salam kepada junjungan kita Reformer Agung yang telah berhasil membawa umatnya, mengeluarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliau sukses di dalam dakwah, tak pernah gentar oleh halilintar, tak pernah melintir karena petir, tak pernah mewek karena cewek. Alhamdulillah beliau sukses membawa kita dan memberikan jaminan berupa syafaat. Untuk yang hadir di pagi ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya hadir di sini walaupun tidak ada kursi, karena memang saya tidak mencari kursi. Saya juga tidak berniat menjadi menteri, juga tidak mencalonkan wali, tapi saya akan menyampaikan materi dengan materi inti apa yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Ahzab. Surat apa? Al-Ahzab. Surat yang ke-33. Surat ke-berapa, Bu? 33. Ayatnya 21. Pun apa nih? Oh, ada. Mari ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir
ada sedikitnya dua pokok pikiran. Pertama pada kalimat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kedua pada kalimat liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Pokok pikiran pertama menjelaskan bahwa Rasul kita Bapak Ibu adalah uswatun hasanah, contoh terbaik. Siapapun bisa menjadi contoh. Putra putri jenengan sedikit banyak pasti mencontoh orang tuanya, namun tidak semuanya bisa dicontoh, terutama putra putri yang kadang nakal. Sing apik biasanya nyontoh, tapi tidak usah gelisah Bapak Ibu, putra putri ini kok settingane Gusti Allah. Kita tinggal terima beres, bersyukur, mendidik dan mendoakan. Contohnya Nabi Nuh, wonten sing putrane beling nakal, jenenge Kan'an, nama aslinya Yam. Kan ada yang namanya Syam, Ham, Yafis, Yam. Niki sing beling Yam. Putra putrinya nabi-nabi yang lain juga begitu. Ada juga yang nakal, bahkan ada yang istrinya nakal, ada yang istrinya solehah, suaminya nakal juga ada. Niko pun settingannya Gusti Allah, tapi kita juga tidak boleh pasrah, tetap mencoba, berusaha mendidik dan mendoakan. Karena kadang-kadang putra putri yang nakal itu malah bermanfaat. Seringkali kita punya anak pintar, malah kadang ngapunten nggih, anake 7 misalnya. Sing apik 6. Kadang malah mboten ngopeni wong tua apa. Ada keluar kota kabeh. Dadi kabeh. Butuh kadang ora sempat teko, mung wae anak. Ngapunten mboten saged langsung Bapak Ibu. Asing nonggoni malah sing kadang sing nakal-nakal. Malah nonggoni wong tuane ngladeni sabar. Padahal mboten pate pinter. Bapaknya larang bebas panggil, periksa diantar. Niku sing kadang anak nakal. Asing pinter malah mboten sempat keluar kota. Ada tugas barang ini. Wong kadang lebaran mboten iso teko karena tugas di lapangan. Niku kadang sing pinter-pinter. Maka anak nakal pun harus kita syukuri. Sapa ngerti mergo nakal kita bisa dekat dengan Allah. Kan donga terus apa? Ya Allah jadikan anakku soleh, solehah. Mungkin kalau anaknya pintar-pintar malah nggak pernah berdoa, pintar lupa jauh dari Allah. Dengan diberikan anak nakal kita bisa dekat dengan Allah, banyak berdoa dan bermunajat. Itu Bapak Ibu. Maka sekali lagi untuk yang kesekian kalinya Rasulullah memberikan contoh terbaik kepada kita. Karena contoh-contoh yang lain mesti ada penggalannya yang sempurna hanya Rasulullah untuk setiap umur, dari anak-anak, remaja, orang tua, dewasa, untuk segala jenis kelamin, laki-laki cocok, ibu-ibu juga pas, untuk yang kaya, yang miskin juga pas. Niko pokok pikiran yang pertama. Pokok pikiran yang kedua, Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang jumlahnya 124.000. Kajian terakhir Pak, saya masih ngaji, ternyata jumlah nabi bertambah lagi menjadi 240.000. Sing selawe durung ngapal pun tambah maneh. Tur jenenge sapa mawon baru jumlahnya belum nama-namanya. Dari sekian ratus ribu jumlah nabi yang tercatat sebagai rasul 313.
Dari 313 yang wajib kita imani dan ikuti 25. Yang lain tidak wajib, boleh-boleh saja. Dari 25 yang bergelar ulul azmi ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari 5 Nabi ulul azmi, 1 sebagai Nabi khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagai uswatun hasanah. Bedanya di mana? Kalau nabi-nabi yang lain niko ngendikane apik, umate dadi apik. Ana umat sing elek dikandani ngayal, kemudian didoakan didatangkan musibah. Niko nabi yang lain, Pak. Nabi kita Muhammad tidak ngandani apik, wonge dadi apik. Ana sing dikandani apik tetep elek, Nabi mendoakan dadi wong apik. Contohnya ketika di Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, Nabi berdakwah di negeri Taif. Sampai di sana tidak disambut, malah disambit, dilempari batu sampai berdarah-darah. Nabi tidak menyerah. Beda dengan Nabi Irmia. Pun kenal dari Nabi Irmia? Pakai kenalan ini. Nabi Irmia itu hidup satu zaman dengan Nabi Yahya, dengan Nabi Zakaria. Nabi Irmia itu sempat menyaksikan mendidihnya darahnya Nabi Zakaria. Jadi koyo panjenengan goto wetan mendidih, ini darahnya Nabi Zakaria mendidih. Itu sempat disaksikan dan dihentikan oleh Nabi Irmia. Dulu pas Ramadan pernah saya ceritakan kalau tidak salah. Kapan-kapan ngomong niki intinya Nabi Irmia wedi melihat darahnya Nabi Zakaria yang mendidih, walaupun berhenti, tapi dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu kecuali Engkau yang memampukan. Ya Allah, aku salah kecuali Engkau yang membetulkan. Niki doanya Nabi Irmia. Terakhir berdakwah kepada umatnya yang jumlahnya 120.000 waktu itu. Nabi Irmia cerita tentang musibah-musibah yang Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, malah dipenjara sampai meninggal di dalam bui niko Nabi Irmia. Setelah itu Allah datangkan musibah seperti nabi-nabi sebelumnya, cuma beda musibahnya. Kalau di zaman Nabi Nuh menyampaikan dakwah, ada umat yang baik, kebetulan yang baik malah yang lemah-lemah, Pak, yang miskin-miskin, tapi lainnya beling, lainnya double, nakal. Apa kata Nuh? Ya Allah, segera turunkan musibah saja ya Allah, percuma nanti punya anak-anaknya juga beling juga. Itu doanya Nabi Nuh. Maka turunkan musibah berupa banjir bandang pertama terbesar di dunia. Anaknya katut, yang namanya Kan'an. Maka Nabi Nuh menyesal, ya Allah, ternyata anakku ikut, padahal maunya tidak ikut ya Allah. Kecelek. Begitu pula Nabi Hud, umatnya diberikan penjelasan, melanggar, Allah turunkan awan panas selama 6 hari. Kalau Merapi panasnya 900 derajat, awan panas di zaman Nabi Hud panasnya 6.000 derajat dengan kecepatan 60 km per jam. Habis umatnya, Pak. Amrodo kabeh
6.000 derajat. Itu juga doanya Nabi Hud. Umat yang belin didoakan didatangkan musibah awan panas. Begitu pula Nabi Soleh, umatnya belin datangkan musibah petir menyambar-nyambar selama 3 hari menggulagar entek kabeh. Umatnya Nabi Soleh. Umatnya Nabi Lut, Allah jungkir balikan buminya. Di negara Yordania, Pak, ada 50 kota, 5 kota dihancurkan dalam 1 hari. Jadi ibarat bagi berisi 5 mangkok bakso, ini kok dicukil kali malaikat Jibril, dilemparkan ke tinggian langit pertama. Sampai di langit pertama diwalik baginya. Aduh, tiba kabeh to bakso ini kok. Iku wong kabeh lho niku. Jatuh ke bumi masih diburu. Kalau zaman sekarang torpedo. Jadi rudal neraka dari bara api ya sudah ada namanya, ada namanya itu. Jadi batu bara dari api neraka ada namanya, maka nggak bisa meleset, mesti kena orangnya. Termasuk orang yang sempat lari dari luar Yordania tetap kena walaupun lari. Itu settingannya Gusti Allah. 5 kota dijungkir balikan, tadinya tanah menjadi laut yang sekarang terkenal dengan laut mati. Itu di Yordania karena umatnya melakukan pelecehan seksual, penyimpangan seksual, sodomi, lanang podo seneng lanang, wedok podo seneng wedok, bapak seneng anak, anak seneng ibu, wong seneng binatang. Jadi ada 5 kota itu. Harusnya habis nih, kok sekarang masih ada? Kapan-kapan ada ceritanya. Itu Nabi Lut. Begitu pula Nabi Musa, Al-Aika, nabi-nabi yang lain juga begitu. Bedanya dengan Nabi Muhammad tidak mendatangkan musibah. Nabi Muhammad ketika umatnya belin didoakan. Contohnya pasti Taif itu. Sempat datang pasukan jin, ya Rasulullah dakwah kepadaku saja. Kami bangsa jin siap masuk Islam. Itu bangsa jin menawarkan, Pak. Jadi kalau nanti Masjid Al-Hikmah habis jamaahnya, nanti yang ngaji para jin itu. Sekarang juga hadir. Alhamdulillah masih ada manusia-manusianya. Itu jin menawarkan. Gunung Uhud pun menawarkan, ya Rasulullah, aku tawarkan kalau kamu mau aku timpakan negeri Taif hancur berantakan. Kata Nabi, jangan. Mereka berbuat seperti itu karena tidak tahu. Andai tahu pasti tidak akan melempariku. Itu bedanya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi kita selalu optimis, progresif mendoakan umatnya. Maka kita sebagai umatnya juga harus optimis, progresif kepada anak-anak kita, kepada orang lain sesuai dengan kebiasaan Nabi kita. Itulah kenapa harus ditiru. Di sisi lain beliau menjadi contoh karena memiliki sifat basariyah yang kelihatan, yang tampak. Nabi-nabi lain sifat basariyahnya tidak tampak, maka tidak bisa ditiru. Contoh Nabi Isa itu nggak bisa ditiru, Pak. Pertama, Nabi Isa tidak punya bapak. Pripun ajeng niru? Geger pakai karang baru. Rane sapa ya? Ampun bapaknya. Anir Nabi Isa Pak. Gak zamannya itu. Yang kedua, Nabi Isa tidak pernah lupa. Jenengan kalau nggak pernah lupa bu stres, kelingan utangnya terus. Sempat dilupakan Allah biar menghibur diri walaupun hanya sehari 2 hari sesuk kelingan malih. Ya harapannya sing lupa sing utangi lali alhamdulillah. Harapannya ngaten niku jenenge rezeki. Yang ketiga, Nabi Isa ucapannya manjur.
nggak pernah meleset. Nabi Isa pernah bertemu dengan ibu-ibu nggawa gendongan, ditakoni nggawa napa Bu? Watu, padahal nggawa bayi. Ning isin orang ngerti bapaknya sapa, jebul nggawa bayi. Ngomongnya dan nggawa watu, dadi watu tenan itu. Ana wong wis jaluk-jaluk pada orang kaya. Nah bisa lihat kalau orang kaya tidak ngasih pada orang miskin, ditakoni orang dikai ya, orang ada duit, tapi apa godhong, jadi godhong tenan kok. Nah bisa gimana nih kepada ibu-ibu jangan sering marah pada suaminya. Digandeng malah kaya oh lanang orang gendang kok. Iso nek ngaji masuk kerja malah gitu. Hati-hati yuk, jarene Nabi Isa mangke garwane jenengan meninggal. Sekarang meninggal tenan iki. Aja pine saniki tesih wonten Nabi Isa, aduh janda kabeh mangke. Jadi nggak bisa ditiru. Yang pantas dan bisa ditiru ternyata memang hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bisa ditiru karena benar-benar manusia. Coba Bapak Ibu jenengan jamaah sholat di Masjid Al-Hikmah, misalnya imamnya malaikat Jibril, ambruk kabeh Pak. Karena Jibril nggak pernah punya rasa capek. Nek dadi imam sholat Isya rakaat pertama berfatihah khatam Quran ping 7. Rakaat kedua berfatihah khatam Quran ping 5. Dipun siap dadi makmum ambruk kabeh. Pengajian kados ngaten sing ceramah nggih manusia, panjenengan nggih manusia cocok. Cobine sing ceramah misalnya malaikat Israil mlayu kabeh jenengan. Jadi yang cocok itu kalau manusia diminta meniru manusia. Contohnya Nabi. Tadi saya ceritakan di Taif Nabi juga berdarah-darah karena manusia. Gak ada orang itu sakti. Di perang Uhud Nabi juga kena tombak, pipinya tembus, giginya rompal di perang Uhud. Berdarah-darah juga. Maka kalau ada umatnya di antara kita tidak berdarah sakti, niku bukan umatnya Kanjeng Nabi, tapi umatnya limbat. Pak timpangan orang beras. Nabi juga pernah lupa. Jangan dikira Nabi nggak pernah lupa. Nabi pernah lupa Bu. Waktu sholat jamaah duhur baru 2 rakaat Nabi salam assalamualaikum assalamualaikum. Sahabat top-top yang ada di belakangnya nggak ada yang berani membetulkan. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Bilal, nggak ada yang berani. Takut salah. Padahal Nabi kan salah. Harusnya duhur 4 baru 2 salam. Tapi sahabat nggak ada yang berani menegur, sungkan. Memang kadang orang kalau pinter itu sungkan. Bener kali wong bodoh nih. Wong bodoh kadang nekat. Niki sungkan karena dulu pernah kejadian ketika sholat asar baru 2 rakaat terjadi perubahan kiblat. Nanti mirip nih. Sholat asar baru 2 rakaat Allah turunkan ayat berubah kiblat ke Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa. Itu dulu peristiwanya seperti itu. Khawatir terjadi seperti itu, jangan-jangan duhur sekarang 2 rakaat, sahabat diam semua. Nah yang paling belakang ada sahabat yang kurang pandai, namanya Dzuliyadain. Niki bengok Pak. Ya Rasul, panjenengan lali kok. Iki nembe 2 rakaat. Nabi jawab, ora lali, yakin 4 rakaat. Iku Nabi. Awang bengok dibengoke tambah seru bengokane. Sumpah ya Rasul baru 2 rakaat pripun sih sampean? Terus Nabi nengok kepada Abu Bakar. Pripun Abu Bakar? Nggih ya Rasul, nembe
kali, Umar lebih kali. Jadi Rasul lupa. Setelah diingatkan, Rasul langsung berdiri, takbir, nambahi 2 rakaat. Sekarang jadi syariat Pak. Kalau kita lupa, wis kebacut salam, langsung berdiri, nambahi, boten usah mengulang. Coba kalau Nabi nggak salah, nggak ada contohnya nanti bingung. Wonten jamaah makmum masbuk telat, mesti bingung. Iki imamnya loro papat ya. Dadak ngomong imam loro papat. Bingung. Karena Nabi ada contohnya, pernah salah, pernah lupa, aman. Iso dicontoh jamaah al-hikmah. Niki nggih nate kejadian Pak di Masjid Permita Asri perumahan. Kulo nanti mriko khotbah 2 kali ini gagal. Mergo infone tidak jelas, kulo tibel. Pak Ustaz pun sawu khotbah Jumat nggih. Nggih. Mboten ngandani jame, kulo ngertine jam 12. Dugi mriko pun adzan. Nah, bayangan kulo nek pun adzan berarti khotib pun naik mimbar to, Pak? Kulo mboten situ. Kulo teng pos kamling golek masjid, dapat masjid di depan stiker. Wah, teng niku masih kosong, Pak. Kulo malah bantu gelare tikar niku. Ternyata jamnya beda. Yang di sana jam 11:30. Disambung. Si salah sing ben kulo ora ngandani. Nah, teng mriko Pak, hebat masjidnya, imam do rebutan. Teng mriki mboten nggih. Suruh-surungan. Teng mriko rebutan. Mergo ngajine apik-apik, mbayani kok. Niku ilmune kurang. Merasa hebat rebutan dadi imam. Suatu saat pas sholat subuh lali mboten maca Fatihah, langsung takbir Allahu Akbar, maca surat An-Nas. Nganggo lagu qiraah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaya to Pak. Tuh banget nih. Qul a'udzu birabbin nas. Burine ya bingung. Ora Fatihah. Nek kita kan subhanallah nggih. Nek ibu-ibu tepuk ping 3 nggih. Umriko tepuke benten. Pramuka. Niku akhirnya sing mburi caciri-ciri sing bengok Pak. Fatihah. Niki mboten nganggo ilmu. Kula namung diceritani Pak. Diceritani kampil depak. Jadi pas pertemuan para ustaz, niku kan cerita ada masjid yang aneh niku. Do pinter ngaji ilmune kurang. Nah, ini juga kejadian pada diri Nabi karena lupa. Jadi wajar karena lupa bisa untuk contoh. Nabi juga pernah kesiangan sholat subuhnya. Jangan dikira. Di satu peperangan selesai menjelang subuh, pulang perang Nabi capek sekali padahal hampir subuh. Kalau istirahatnya berbaring pasti bablas. Nabi tiduran tapi tidurnya sambil berdiri. Contoh Bu, ngaten Nabi. Ini di video betul nih? Oh, ada di video. Jenengan nek ajeng subuh tiduran gletak mesti bablas. Nabi kuatir mulane ngadeg karo turu, napa turu karo ngadeg niku. Sahabat yang melihat kasihan, terutama Bilal, ya Rasulullah pun sare mawon, mangke tak buka wayahe subuh. Tenang ya Rasul. Janji, sumpah sumprit. Rasul sare. Sahabat juga ikut sare, tapi Bilal melek Pak. Jogo makin buka waktu subuh. Niki Bilal sahabat hebat Pak.
Bilal itu satu-satunya sahabat yang kuat melek 7 hari 7 malam tanpa ngombe kopi tubruk gajah. Kulo nate melek 3 hari kuat Pak, nggak tidur. Zamannya garap tesis kejar tayang, makanya boten lulus kan bayar semester 5. Niki biasanya jadi tak kebut, telung dino ra turu, ning ngombe kopi kapal api kulo. Melek telung dino. Bar kuwi tensine 200. Bapak kulo mboten-mboten tensinya 260. Ketika kaca sepeda kali kulo. Saniki kulo pun apa? Nek liar kan berarti 150. Ini periksa pun mudun 140. Kulo apa nek liar oh 150. Niki nek semutan gulune 120. Kulo pun apa? Nah niki kedap-kedap oh berarti ora duit. Pun apa kulo tak tindan apa. Nah niki Bilal bablas Pak. Wae subuh malah do turu kabeh termasuk Bilal. Bangun-bangun sudah jam 6:30 siang. Yang bangun pertama Rasulullah gugai bangun Bilal. Gimana kamu janjinya ketemu bangun malah kesiangan. Ngapunten ya Rasul, kulo kesel kulo tepar. Ayo saiki adzan. Adzan Pak. Jam 7 kurang seperempat adzan subuh. Adzan tersiang di dalam sejarah. Jam 7 siang baru sholat jamaah subuh. Usolli fardhu subhi kawalan lillahi ta'ala. Sah boten? Sah kesiangan itu. Tapi syaratnya 2. Syarat yang pertama malamnya tidak maksiat. Kan Nabi boten maksiat, Nabi perang. Jadi kerenan boten napa-napa. Nah niki nek pengajian dalu barisa, esuke kawan boten napa-napa. Mergo pengajian. Tapi nek malamnya maksiat, wah itu tidak sah kesiangannya. Nek ndolune jeduk teng outlet 23 yang lagi viral nih, sesuai targetnya 23 outlet, ini baru 18 Pak. Tambah 1 kemarin peresmian lagi berarti 19 outlet nih. 70%-nya di Sleman, berarti 14 outlet di Sleman, yang 5 di Yogyakarta. Sing kebangetan dulu, yang di Jalan Wijaya, bar jembatan Selokan Mataram belok kiri niku teng jejer Masjid Al Jihad Pak. Masjid Al Jihad terus outlet 23. Sing tuwa-tuwa do teng masjid, sing nom-nom teng outlet 23. Niku miris ketemu niku. Jamaahnya tadinya 30 tinggal 15. Sing 15 mati. Ampun sepuh-sepuh. Sing nom teng outlet 23 niku. Miras Pak, gratis minum di sana. Ini gombolnya nyoba ya. Ini murah, 1 liter 30.000. Kaya ngombe es teh jumbo sana ini Pak, di plastik aku sedotan. Kalau nggak jeli, wah dihapusin murid-muridnya Pak. Jajal ngombe es teh. Kalau sing minuman keras kaya ngombe es teh itu, bener hati-hati. Dihapusin muridnya do pinter-pinter. Nggih, niku sing murah Mas. Sing rada larang campur sabu-sabu sak grame 2 juta. Sabu-sabu sak gram niku lho 2 juta. Kulo heran cah saniki arep mabuk kok butuh dana sampai jutaan. Sekali kan boten Bapak Ibu zaman alit riyen arep mabuk mung bayar 100 perak nggih. Numpak bis Padang Buri niku. Kan mengke mabuk. Soale iki mung tak ragat. Nanti Bapak Ibu putra-putri diawasi ini. Outlet 23 di Masjid Al Jihad. Ya bener ya, Al Jihad biar berjihad melawan miras. Mungkin bisa ditutup tokonya, tapi online-nya kan nggak bisa. Online itu terutama Jogja Bapak Ibu sering menjadi sasaran anak-anak muda. Ya dari luar kota dekat-dekat Solo, Surabaya, Jakarta. Terutama kalau besok libur, berarti malam Sabtu, malam Ahad itu hotel-hotel laris Pak Oyo, Redor, penginapan campur, cilik-cilik, sing samune akeh, ATM akeh, nggo HP kadang pesenane niku online niku. Nggih. Wah, ndalu kula penasaran.
bukan masjid loh. Batas kota kulon dalam madem ngetan ini. Benar, al-kafirah maupun. Kalau mau penasaran, iki dirantai kok ono sing ajeng tuku, kalau tak parani to. Mas menurut motor sekedar ditulisi pembeli silakan tekan bel. Kalau sentak bel to. Pintu dibuka jebul jero pun wonten. Mbak-mbak niku pun pesen niku. Pesene nopo? Dibungkus kula ndelok daftar niku. Ngapunten ciu niku. Tulisannya TJION. OE ciu. Notane pinten Bu? 3 juta niku. Ibu-ibu, mbak-mbak. Sing tak eling jenenge sapa ya? Dadi lali. Jenenge apa ya? Ibu-ibu ini. Ibu muda mahasiswa ini. Alamat ini ngapunten. Kos Putri Muslimah Asyifa. Coba. Kalau iki rada kelakuan kula rada delok-delok. Kok apiman Kos Putri Muslim Asyifa. Tukune omben-omben. Berarti teng mriko kos niku. Wah. Maka hati-hati Bapak Ibu yang punya kos-kosan nih. Buat itu mboten bayu ini, monggo terserah jenengan. Mengerikan sekali. Hadis sama Nabi yang seperti itu kan jelas-jelas nih. Tapi untuk yang hal-hal yang normatif, Nabi juga memberikan penjelasan kepada kita, juga memberikan contoh kalau beliau al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa, karena salah dan lupanya disebut manusia. Kalau tidak pernah salah dan lupa bukan manusia tapi malaikat. Namun demikian Nabi pun menjadi contoh. Maka Nabi juga pernah berdarah-darah, Nabi juga pernah lupa, Nabi juga pernah salah. Biar bisa contoh. Itu namanya sifat basyariah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pokok pikiran yang kedua ini yang beda. Nabi punya kebiasaan-kebiasaan, di antaranya yang disebutkan pada kalimat yang kedua, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Kalimatnya Pak, liman kana yarju itu kembali, pulang. Dari kata rojiun, maka kadang kalau ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah, pulang. Jadi diharapkan ruhnya, arwahnya pulang sendiri, artinya benar-benar butuh kepada Allah, bukan karena dipaksa. Jadi ketika kita dimatikan Allah, itu menandakan kita setuju. Ngaten Pak. Karena kalau tidak setuju, yang terjadi itu berarti tidak ikhlas. Wong perpindahan alam pasti terjadi. Kita kan sudah mengalami 3 kali itu Pak. Perpindahan alam dari alam azaliyah menuju alam roh. Itu ada goncangan besar, tapi tidak terasa. Terjadi 75 kali suksesi kepemimpinan. Khalifah itu ternyata yang menghuni bumi sudah berganti 75 kali. Nabi Adam sebagai khalifah pertama dari manusia itu di bumi waktu itu sudah berusia 8.000 tahun. Dari alam roh ke alam apa Pak? Azaliyah, roh, kandungan itu juga ada goncangan. Nggih Pak. Bar ijab kan goncang to Pak. Apa enggak bengi apa enggak dina apa men. Sehingga menjadikan buah benih perpaduan 2 roh dari laki-laki jadi perempuan. Mangke dadine napa? Kersane Gusti Allah. Tapi ada goncangan dari perpindahan alam roh menjadi alam kandungan. Kandungan mau lahir jadi goncangan. Ono
sesar, ono sing dikop, ono sing alami, kan goncangan itu. Baik buruk amalnya nggak masalah, maksudnya banyak cara, tapi itu menunjukkan ada goncangan terus lahir ke alam dunia. Ini kroso betul, ibu-ibu sih kroso, bapak-bapak betul, ayam tenang, ini sempat merokok ya. Nanti kita pindah ke alam kubur dari dunia, ya goncang Pak. Diumumkan di masjid-masjid, telah pulang ke rahmatullah dengan tenang. Itu goncangan, keluarganya goncang, orang tuanya goncang, putranya goncang, sing cuek di wonten. Tapi intinya goncang karena terjadi perpindahan alam. Nah, biar goncangnya ternetralisir, Rasulullah ngandani kita sedaya harus setuju dengan panggilan Allah. Kalau setuju niko wajah ceria, senang, mesem, mergo disenengi Gusti Allah. Tapi kalau tidak setuju, biasanya wajah meronta-ronta, mripate blolo, macam-macam. Mergo boten setuju, ora trimo kersane Gusti Allah. Jadi kita Bapak Ibu itu sebenarnya seperti foto. Ukuran baik tidaknya manusia itu justru di saat meninggal dunia. Maka ada istilah husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Ada berakhir dengan kebaikan, ada berakhir dengan keburukan, ada happy ending, ada bad ending. Milih pundi? Tentu husnul khotimah. Karena ukurannya ketika meninggal dunia. Seumur hidup baik terus, tapi ketika meninggal dunia tidak baik, jenenge su'ul khotimah. Mungkin pernah banyak tidak baiknya, tapi ketika meninggal dunia malah baik. Niko jenenge husnul khotimah. Niko sing jadi patokan Gusti Allah. Jadi ibarat foto Bapak Ibu, ketika jepret niko dadine apik, maka di akhiratnya akan baik. Tapi ketika di foto jepret elek, niko sampai ke akhirat juga elek. Maka ketika kita akan difoto kali Gusti Allah, berbaik-baiklah sampai pada jepret yo apik. Coba deh jepret dilalah mingkem, maka tengah yo mingkem terus. Nggak bisa dimangap-mangap ya guys, malah suwe nanti foto. Kalau pas jepret mangap, dimengkem yo ora iso. Niko sing digo kali Gusti Allah fotone ngaten. Nah, Gusti Allah seneng karo foto sing apik-apik, karo wong sing apik Gusti Allah seneng. Mulane sebelum difoto kadang diatur. Sering foto bersama nggih? Allahu Akbar. قد قامت الصلاة الله